Nah, kalau dicoba ya, ini mungkin saya sudah berapa muncul di kelas ini ya, kelas lain, kelas C ya. Dan ini apa namanya, saya nggak perlu lagi ya, tidak ya, bisa sampai 28 serbu 37 nol nah, masuk ini langsung ke servernya. Dan di sini kemarin ada 127. Nah, sini ada di level. Nanti teman-teman bikin folder baru boleh ya di level. Di sini. Di sini ada beberapa file ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya lihat. Nah, di sini ada, ini bisa teman-teman pakai yang kemarin ya di apa namanya di lab yang kemarin yang sebelumnya bisa cd var pw atr lab 0 ini bikin baru boleh biar sama. Nah, nanti kita bikin baru ya, bikin apa namanya dalam bareng, nanti teman-teman bikin bareng biar enak. Nanti teman-teman bikin file atau folder baru, nah namanya lab saya biar ini nol ya, saya 07 gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai 0 berapa, jadi lab 07 bisa kosong. Nah, ini teman-teman bisa bikin lab 0 berapa, 06 atau 05 bilang. Oke. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bikin baru di sini ya. Nah, nol misalkan, atau bisa pakai yang lain ya, atau misalkan teman-teman juga bisa di sini cari di sini juga bisa dari login ya, misalnya nanti kita berhasil masuk dashboard jadi bisa di daerah ya, misalkan apa ya, login login. Nah, ini bisa dipakai nih ini. Nah, nah, ya dia dia di login itu ini di sini ya. Nah, di sini kita ya nah, akan ditambahkan yaitu confidence next
hasilnya di sini usernya apa, kita login ada username, ada password. Jadi ini seperti ini, di sini dengan database yang ada di situ. Ini ada texting ya. Ini ada di sini informasi tentang jenisnya. Berhasil dia akan dialihkan ke lokasinya di dashboard.php. Di kolom ini ada menggunakan post. Nanti klik ya, ada di klik login. Nanti akan klik itu cek login. Ya. Nah, login ini kan informasinya kan di username masuk. Nah, di sini sudah ada username, ada admin, username-nya, password-nya benar, S3. 1, 2, 3, 4, 5, misalnya password benar ini. Tadi dicek. Nah, di ini kita dapat dari sana. Kan username admin dengan buat kamu. Kalau nanti dia berhasil. Nah, kalau berhasil, arahkan ke lokasi ke dashboard.php dengan username password ya. Nah, terus sudah kalau benar lokasi ini disimpan semua username di sendiri admin tidak apa di sini pesan tidak ini dibandingkan ke dalam file seperti ini. Kemudian beberapa dia yang sama saat di destroy. Ini apa? Hapus. Nah, terus sudah hapus dia dialihkan ke properti itu ya. Jadi untuk sebenarnya sih ya mau apa namanya masuk ya seperti ini di copy ya. Kalau saya pengen copy kemudian ke sini cari sini login ke PHP di sini dan di sini oke tadi itu seperti itu dulu ya. Itu dia mana di teksnya cek dulu kita ada ini 2, 3 dinas ini ini saya hapus dulu cek password ya password login ke PHP pas di sini saya langsung close saja dan nanti masuk ke sini saya refresh. Nah, sini admin maksudnya 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 maksud dia jadi sini admin 1, 2, 3, 4, 5 dia berhasil ya. Jadi akan sekarang kita bikin dashboard.
saya tulis. Nah, sini tadi saya tulis tadi. Nah, ini gimana deh? Di ada passwordnya 123 kan di dalam pesan ada maka dia maksudnya dia harus pahami 235 ya saya ya sini ada 235 ini 1 2 3 4 5 maka dia berhasil ya sebenarnya ini kalau dia sudah jadi kita berhasil maka dia sudah dibuat section ya sudah dibuat ya disimpan di dalam sih nah di mana saya kita tadi di reponya sih terus ada di cookies ya itu fungsi dari cookies dan juga tidak satuan supaya nanti ketika di sini ada sesuatu yang lain gitu ya jadi pannya jadi ya itu nah ini di situ dia lebih ya yang tadi satu ya apa namanya pakai file itu di dunia lainnya jadi teman-teman apa namanya bisa ngopi ya menulis maksudnya ini kita buat sini yang ada nah di sini nah cuma di sini data sini ya ada di sini nah sini ada ini ada di sini nah nanti kita ubah ya karena kita sudah punya database ya kemarin sudah kita buat atau misalnya teman-teman mau buat lagi juga boleh nanti saya coba apa namanya coba buat database baru lah biar nanti sama-sama gitu nah nanti teman-teman bisa menggunakan database yang kemarin sudah dibuat sebelumnya dia menggunakan backtrit misalkan atau menggunakan hash biasa itu juga boleh atau misalnya mau biar oh ini kelihatan nih perbedaannya nah, nanti kita pakai yang biasa supaya untuk bisa melihat nanti kita saya coba tunjukkan yang biasa dulu aja gitu ya biar nanti kelihatan perbedaannya nanti teman-teman untuk skornya lebih yang apa namanya yang bagus gitu. Oke, saya buka yang kemarin nah di sini kita modifikasi yang ini ya nah sekarang langkah pertama misalkan kita belum punya database ya kita bikin dulu database bisa ya nanti teman-teman bikin database baru boleh membedakan aja ya kalau misalkan mereka kita sudah terlanjur menggunakan hashing ya atau backup artinya
nanti perbedaannya apa namanya agak kurang kelihatan gitu. Nanti kita pakai yang database passwordnya yang belum kita hashing, yang masih bisa saja. Oke teman-teman ya. Nah sekarang kita coba buat database baru. Admin minv. Oke, nah sini kita bikin database baru. Get database namanya misalkan lab 07. Oke, lab 07. Kemudian kita masuk ke labnya. Lab 07. Nah, di sini ya sudah buat database namanya lab 07. Nah, teman-teman di apa namanya disamakan atau boleh pakai yang punya teman-teman boleh. Nah, kita masuk ke database-nya ya, use lab 07. Kemudian di sini kita buat tabel baru ya, namanya user. Table. Nah, kebanyakan bahasa Indonesia. User ya. Nah, di sini nanti kita buat ada tiga apa namanya? Tiga kolom ya. Tiga kolom. Yang pertama ada ID. Ini tipe datanya integer. Kemudian dia auto increment. Kemudian dia sifatnya atau dijadikan sebagai primary key. ID auto increment dia sebagai primary key. Yang kedua ada user name. User ini tipenya varchar. Panjangnya username itu cukup berapa? 15 saja lah. 15. Kemudian ada password. Ini juga sama, varchar. Nah, ini misalkan teman-teman nanti pakai yang bcrypt ya, atau yang hashing kan panjang tuh. Ya, kita tambahkan menjadi 255 aja. Jadi kita buat database baru namanya lab 07, kemudian bikin tabel baru namanya tabel user. Di dalamnya ada tiga kolom, kolom ID, kolom in username, sama kolom password. Tipe datanya untuk ID integer, dia sebagai auto increment supaya nanti otomatis dia nambah ya. Dan dia sebagai primary key. Dan yang berikutnya ada username tipenya varchar, panjang filenya 15, dan password varchar juga panjangnya 255. Oke, kita tutup. Seperti biasa diakhiri dengan titik koma. Oke, ini sudah ya. Sudah terbentuk. Kalau kita melihat show tables. Nah, di sini ada tabel baru ya di dalam database lab 07 ya. Ini tables in lab 07 namanya user ya. Kalau kita mau lihat select bintang from user, ini masih kosong ya, empty. Jadi di sini masih kosong, belum ada datanya. Nah, nanti kita coba buat biar bisa di sini ya, panggil ya. Nanti kita buat isian di sini ya, username sama password. Nah, ini insert. Oh ya, ini kalau teman mau pakai besar juga boleh ya. Itu maksudnya insert into boleh. Aku bisa mau pakai yang
Kapitel ya, yang sudah. Nah, juga boleh. Nah, di sini ada username dan ada password. Oke. Insert into user, ada username dan ada password. Nah, apa saja yang mau diisi? Isinya tadi ada admin, ya. Dan di sini ada password. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti files ini untuk mengisi username namanya admin dan password 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan di titik koma. Oke, kita sudah masuk ya. Klik oke. Nah, kita kalau mau lihat lagi, nah, sini sudah ada. Ya. Di dalam tabel user sudah ada username admin, passwordnya 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini saya akan buka baru. Nanti apa namanya? Udah bolak-balik. Salah kan? Sini sama biar apa namanya bisa ya. Jadi parwe tempel. Terus di sini tadi kan sudah ada nih. Kalau kita lihat ada beberapa file ya, file lama ya. Nah, nanti kita coba pakai yang baru. Nah, karena kita sudah membuat database, maka kita perlu membuat koneksi ya. Kita buat koneksi.php. Nah, seperti biasa, koneksinya kita pakai PHP. Jangan lupa ditutup. Nah, di sini teman-teman juga bisa koneksi ya. Koneksi sederhana. Ya, hostnya user bla bla bla, enggak langsung tidak bisa. Misalnya kayak yang kemarin juga bisa makan koneksi di sini new eh, my MySQLi. Ya. Nah, di sini kita tambahkan ada servernya lokal host. Ya. Kemudian passwordnya punya saya admin. Kemudian passwordnya maaf username-nya admin. Ya. Passwordnya admin server. Nah, ini nanti disesuaikan dengan nama teman-teman. Ya, teman-teman. Ya. Kemudian database-nya tadi lab 07 ya. Jadi nanti untuk koneksinya pakai new MySQLi, kemudian servernya localhost,
kemudian usernya admin, passwordnya admin server, dan database-nya flag 07. Ini punya saya. Nah, kita buat apa namanya, desisnya atau apa istilahnya, informasi yang didapat ketika nanti koneksi gagal. Connect error dia akan muncul informasi koneksi gagal. Jika koneksi error tidak sesuai ya, maka dia akan gagal. Ini sederhananya seperti ini koneksi. Dan teman-teman bisa menggunakan koneksi yang kemarin sudah dibuat juga bisa. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, di sini kita bisa panggil namanya koneksi. Oke. Nah, kalau muncul pesan kayak gini berarti dia koneksinya berhasil ya. Walaupun belum bisa menambahkan informasi berhasil ya atau gagal. Nah, di sini nanti saya akan coba membuat apa namanya form login yang tadi. Kalau tadi kan form loginnya itu menggunakan apa namanya ya, database yang sudah ada di situ ya, database secara hard ya, apa namanya itu istilahnya tuh, hard copy ya, database di situ ya, bukan database yang dia tersimpan tersendiri. Nah, kita membuat login yang memang memanggil database yang ada di dalam database kita. Nah, maka di sini nanti kita sedikit ubah ya, sedikit ubah, dan ini sudah ada sessionnya ya. Nah, nanti di sini apa namanya, kita ganti yang dashboard, nanti kita coba ya, biar nanti kita tahu perubahan session tadi. Nanti akan saya tambahkan ada mengubah password. Nah, di sini setelah session, di sini ada yang namanya koneksi. Seperti biasa, memanggil itu include. Ya. Nah, ini koneksi.php. Koneksi.php. Ya. Lalu di sini kita manggil ya, maaf, mengirim artinya. Mengirim menggunakan metodenya post. Yang dikirim yang pertama yaitu ada user. Ya. Saya menggunakan variable user, menggunakan post. Apa yang dikirim ya, di sini nanti ada user name, dan ada password.
Nah, di sini baru nanti membaca koneksinya. Saya pakai inisial C ya, koneksi. Nah, sini memanggil query ya, query yang ada dalam database ya. Select ya, sama bintang from user. Nah, ini kalau memanggil semua kan gini ya, berarti nanti kan semua tuh. Nah, kita batasi apa saja yang dipanggil, yaitu username ya, dimana username itu kan ngambil dari mana, variabel apa namanya, variabel $user ya. Dan password. Nah, password di sini juga sama, mengambil dari nanti memanggil query ya, memanggil dengan perintah seleksi select dari tabel user. Tabel ada username dan ada password. Nah, nanti di sini akan dimasukkan ke variabel user. Ya, disimpan di sini nanti kan bagus. Juga password. Ya. Nah, kemudian ini sama, ini pengecekan apa baris ya. Tadi variabel p ini kalau misalkan untuk barisnya ya, sesuai ya, 6 row-nya sesuai, dia akan disimpan ke session. Apa yang disimpan tadi ya? Ya, user. Dimana nanti dia akan dibalikkan lagi ke dalam variabel user. Maka muncul informasi login berhasil, misalkan seperti itu. Nah, nanti di sini supaya nanti ada perubahan kayak dengan sesi-sesi yang tadi ya, bedanya seperti apa? Saya di sini ditambahkan ada perintah atau fitur ya, ubah password. Dan di sini ada fitur untuk mengubah password. Ubah underscore password. .php. Lalu lupa di sini ganti password. Ya. Oke, lupa ditutup ini satu. Nah, kalau tidak, maka di sini ada login. Satu ditutup di sini, ada satu lagi, ada satu. Ini satu ditutup. Ini ya, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, dah. Nanti di sini sama formnya ya.
contohnya pakai metode post ya, metode post. Nah, di sini kita nggak usah ada form ini, apa namanya, ceknya, karena kita login langsung. Metode post. Oke, inputnya, nah tipenya teks sama username. Nah, di sini kemudian ada password. Oke, ini sama. Ini misalkan mau tombol ya boleh di sini ya. Ini kan login nih. Ya, ini kan kalau di klik tadi masih ini enggak ya? Sama aja ya. Nah, nanti kita kalau mau klik value juga sama. Ya. Jadi submit value-nya login juga sama. Oh, begitu ya. Nah, untuk yang placeholder ini fungsinya untuk apa? Ini seperti wajib diisi ya. Ada regular. Yang kalau sudah ini disimpan. Tadi kan ada ubah password ya. Oke, saya exit. Kalau dijalankan sama sih. Di sini. Nah, kemudian yang berikutnya, ini coba ya. Tadi ada admin 1, 2, 3. Ini ya, ini gagal login. Ya. Kalau tadi admin 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Langsung berhasil nih. Nah, di sini tadi ada fitur ganti password ya. Ganti password. Kita tambahkan di sini. Namanya nano ubah. Nah, di sini sama. Kita tambahkan ada session juga. Sama ya, jadi ada session start juga. Sama if ya. Asset. Nah, jadi session dari siapa? Dari user. Ini aja. Ini harus login. Nah, nanti ada kita tambahkan heading misalkan ini nanti nah, sama nanti di sini kita bikin form ubah ya, metodenya sama post actionnya ubah password. Nah, sini ada proses. Ini ada password baru. Inputnya tipenya nanti X sama namanya password. Nah, ini di sini
input type-nya sama submit. Nah, labelnya sama, saya ganti masuk. Nanti kita coba ada fitur untuk mengganti password ya, biar nanti kelihatan bedanya. Ubah password. Nah, di sini kan kita akan mengirim ke actionnya ubah password proses. Nah, nanti kita bikin file ubah password. Nah, dia mengubah password yang sudah kita buat tadi. Oke, kita simpan dulu. Ini nanti ubah password proses. Ini kan. Sama. Kita buat ini. Kita panggil koneksi tadi. Ya. Sama ya, ini juga sama. If set. Ya. Sama di sini pakai sistem. Sama user. Ya. Nah, sini sama di sini juga sama ya. Terus oke, nah, biar bagus. Oke. Nah, ini untuk form ubah passwordnya ya. Yang diubah kan cuma passwordnya nih, jadi usernya tetap variable user. Nanti masukkan ke sessionnya. Session. Tadi nah, di sini ada new password. New password. Nah, sini pakai session juga. Oke. Nah, di sini nanti akan melakukan update ya. Update ke database. Sama pakai query. Nah, di sini perintahnya bukan insert tapi update user ya. Set apa yang diupdate password. Dari mana password ini? Dari variabel new password. New pass. Apa atau di mana username username. Username tetap yaitu dengan variabel dari use ya. Jadi nanti ini query ini ya melakukan update ke tabel user. Apa yang di set atau di update yaitu di kolom password. Dari mana? Dari isinya, dari new pass. New pass itu berarti kan password yang baru.
dibuat. Dan username-nya sama dari sini. Jadi kalau misalnya username-nya juga mau diubah, ya berarti ini new user misalnya gitu ya. Di sini juga new user. Nah, dengan nanti informasinya atau pesannya password berhasil diubah misalkan. Oke, selesai. Nah, sudah. Ini saya close. Yes. Nah, coba dulu ya. Coba dulu di sini ada form login. Ini kalau login dengan admin 123 login gagal. Kalau admin 12345 ya. Ini login berhasil. Nih, login berhasil. Kemudian di sini ganti password. Nah, password baru misalkan sini 123456778 ya. Ganti password. Proses ada yang salah nih. Ada ubah password proses. Nah, cek dulu. Ubah password. Session start. Session start. Oke, ada ikut koneksi. Reset session. Adakah yang salah, teman-teman? Kita coba dicek masing-masing, dicek bareng-bareng. Set password. Ini pas. Susah. Ya. Oke, kita cek lagi. Coba teman-teman dicek bareng-bareng. Ada yang salah. Ini diubah password proses. Underscore password proses dot php. Listen. Benar ya? Include koneksi. Relation. Nah, benar. Harus sudah benar. Oh, salah ya. Ada yang pun ternyata tadi bukan season. Nih, ngirinya setelah nih. Ini belum berhasil dikirim karena di sini itu post harusnya. Nggak dikirim ya. Ini belum dikirim nih. Ini kalau kayak gini, ingat ya kemarin di materi sebelumnya. Kalau kayak gini berarti ini pakai get. Ya. Jadi kalau di sini tidak menggunakan post metodenya ya,
maka dia dianggap sebagai metodenya get. Jadi di sini nanti muncul di sini ya. Get itu kan di URL muncul apa yang dikirim dia musnah di sini. Itulah get. Nah ini tadi salah ya, harusnya ini pakai post. Oke, simpan dulu. Kita bah ini ya, ganti password 1234567 8. Ganti password. Itu di password. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, harus sebutin dulu. Ya. Oke, pas tuh. Login. Oke, admin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ganti password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, salah nih. Nomor SIM mana? Belum bersimpan. Ya, ini benar nih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Password 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini password. Ah, ini pas. Ini sini password, password, post. Ini bisa get nih. Pas, pas. Username, username. Oh, sudah ya. Ada yang kurang. Yang di sana tadi coba ubah password. Oh, salah nih, kurang di dot. Nah, oke, kita simpan. Oh, berhasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang nih, ubah proses-proses. Ubah password proses. Ubah password proses. Password, password. Submit. Udah. Method post. Form. Udah bener nih. Benar-benar. Ubah password proses. Wah, ini apa namanya? Gagal nih. Apa namanya? Demo nih. Cek lagi di sini. Oh, apa yang salah? Salah PHP-nya. Tutup PHP-nya salah nih. Nah, nih.
Set. Nah, berhasil diubah. Oke, kita cek di sini. Oh, sini. Nah, di sini sudah ya berhasil diubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, nah, kita login lagi. Login. Nah, di sini tadi ada admin 1, 2, 3, 4, 5 gagal. Ya. Tapi kalau admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 berhasil. Oke. Nah, di sini menariknya. Nah, ini kan bermain sesi ini. Jadi ketika ini sesinya sudah ada, berarti kan sudah bisa berhasil nih. Kemudian kita bisa masuk ke menu lain. Contohnya di sini menu ganti password. Contohnya seperti itu ya. Nah, menariknya di sini kita bisa memanfaatkan sesi ya yang disimpan yang dimanfaatkan oleh si attacker. Tuh. Nah, contoh di sini ini posisinya masih login nih ceritanya ini. Dan kita bisa ngeliat ya. Lihat prosesnya dari sini login. Nah, dari mana? Dari menu inspect. Nah, di sini kita bisa melihat ada form login, dia dikirim menggunakan metode post ya. Ini login. Oh, ternyata ketika berhasil. Ketika berhasil ada admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini misalkan si korban ya sudah berhasil login. Nah, ternyata di sini ada form ubah password nih. Ya, ubah password. Oh, di sini ada form ubah password. Ketika aku ubah password ini diklik, ya, ternyata dikirim ke ubah password proses ya. Di sini ada input password baru yang harus diubah. Nah, ini kan nanti kan ada di sini atau value-nya ya. Nah, ini nanti akan diinjek sama si tag. Langsung dikirim ke ubah password. Nah, ini contoh di sini ketika posisi apa namanya belum log out ya, dia masih login. Nah, setelah kita buat file close, buat file namanya nano attack. Jadi kita apa ya? Misalkan ada informasi, oh selamat Anda mendapatkan hadiah misalkan. Kalau selamat itu. Ada link phishing misalkan ya. Ini misalkan H3. Selamat Anda mendapatkan hadiah utama. Ini sebenarnya nggak langsung muncul sih. Maksudnya cepat ya. Nah, di sini cukup memanfaatkan ada fitur form, ya, action, ya. Nah, di sini actionnya di sini dia akan dikirim kemana? Nah, tadi tahu nih, ya, bahwa actionnya itu dikirim ke halaman http ya 127 ya 00 misalkan nih. Nah, ini kan dia yang sendiri tuh ya. Tahu bahwa di sini dia dikirim kemana? Ini ya ubah password nih http 127 sekian ini untuk fitur ubah password. Nah, dia dikirim ke sini nih. Oh, ternyata dikirim ke sini. Ini kalau mau copy juga boleh. Copy konten. Nah, kalau ya, itu apa? 7 80 80 lab 07. Nah, di sini apa? Ubah password OSX. Nah, di sini menggunakan metode post.
ini yang mengerikan ya. Input, nah tipenya kan dia kan langsung injek nih, maka tipenya disembunyikan atau hidden ya. Nah, di hide ya. Apa di sini namanya masuk ya. Nextnya isinya misalkan tag tag 1, 2, 3 misalkan aja ya. Nah, udah cukup dengan form. Nah, kita coba simpan. Yes. Anggaplah ini sebuah file link phishing ya. Nanti si korban itu disuruh mengklik ini. Nah, kita buka di sini. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini namanya apa? FP. html. Selamat menemukan di utama. Wih, selamat nih. Ya, coba nih. Kita masuk login. Login.ph. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar, masih salah bentar ini, Mas. Ada yang salah nih. Proses. Ubah password. P. Ada yang salah. Metodenya. Oke. Input tab. Password. Dan kurang. Oh iya. Salah nih. Ada yang kurang di sini. Apa? Lupa. Untuk script inputnya. Submit belum. Ini kan belum submitnya. Nah, maaf. Script. Nah, sini kita tambahkan script. Nah, dokumen ini ya. Jadi ini kan kalau tadi kayak gini, kan dia belum melakukan submit. Masih dia belum submit. Nah, itu akan submit. Nah, submit ini tanpa perlu diklik submit ya, tapi dia langsung otomatis. Nah, maka di sini dokumen itu perlu dilakukan submit apa yang disubmit form. Nah, form di sini kita submit. Submit. Oke. Nah, form submit ini sebenarnya perlu waktu. Kapan waktu untuk melakukan submit secara otomatis? Nah, di sini kasih waktu 0 menit. 0 ya. Jadi nanti dokumen ini secara otomatis akan di submit. Ya, form ini akan dokumen-dokumen ini bisa dengan signal. Ya, nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Login.php ini kita coba ya. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini masih berhasil. Kalau kita lihat di sini juga masih gimana silakan ya. Kita ganti password. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, masih bersih. Nah, di sini kayak gini ya. Nah, di sini kita ke link tagger.
Hmm, langsung masuk ke situ. Karena tadi dia langsung mengunci kita ya, atau menjelaskan perintah password proses. Jadi kalau sudah mau login lagi seharusnya nggak bisa. Jadi, ya, yang saya tutup ini. Oke. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gagal. Kenapa? Karena sudah di sama si hacker. Nah, kita lihat di sini dalam database. Nah, sudah berubah jadi hacker 1, 2, 3. Ya. Jadi itulah fungsinya session, tapi juga ada celah ketika session ini tidak diamankan. Ya. Jadi nanti tugas dari teman-teman bagaimana file ini ya atau login ini aman. Nanti teman-teman bandingkan ketika nanti menggunakan session biasa seperti apa, dan ketika menggunakan yang aman seperti apa. Tadi sudah disampaikan di materi di awal menggunakan token. Gitu ya. Teman-teman bisa dicoba lagi pakai token nanti seperti apa hasilnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Oh, ya, yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk dari di siang hari ini di teori dan praktek. Semoga sudah jembaran buat teman-teman semuanya. Ya. Nanti teman-teman bisa dicoba ya, coba-coba. Kalau yang tadi merasa ketinggalan nanti saya coba share hasil ya ini. Ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada untuk hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Saya les dulu.